Masuk isekai dan memiliki istri spek skubus yang bisa membuat kita kering memang ya merupakan impian para wibu seperti kita. Masalah itu kalian ya cu. Tapi kalian pernah ngebayangin nggak ada cowok culun masuk isekai dan dipaksa untuk menikah dengan 5 wanita sekaligus demi menyelamatkan dunia isekai tersebut? Mana ada satu istrinya yang hitam-hitam menggigit gimana gitu pada penonton? Boy. So, kisah pria culun super hoki kita ini dimulai ketika sang MC kita yang diketahui bernama Sato masih kecil. Pada malam itu, Sato secara tidak sengaja melihat sebuah kilatan cahaya yang begitu menyilaukan. Merasa penasaran, Sato pun langsung tiwi layakkan ke arah sumber cahaya tersebut berasal. Tapi yang ditemukan oleh Sato adalah ya, muncullah seorang kakek legend yang ya seperti biasa kita panggil saja si Sugiono ya para penonton, dan sesosok wanita unyu yang memperkenalkan dirinya dengan nama Hime. Yang entah apa dan dari mana si Hime ini berasal, tapi yang pasti pertemuan Sato dengan Hime ini benar-benar akan mengubah seluruh kisah hidup dari MC culun kita ini. Yang tentu maksud berubah itu ke arah yang lebih kimochi ya cuy ya. Baba Boy. Gimana enggak? Setelah 10 tahun berlalu semenjak pertemuan mereka, kini Hime itu sudah seperti pasangan hidup Sato yang selalu ada ketika Sato bangun tidur, membuatkan sarapan untuk Sato, dan ya makin besar. Maksud yang makin besar itu badannya ya para penonton, tapi itunya juga sih. Apanya tuh bang? Badannya. Nah, selama 10 tahun bersama, bisa dibilang hubungan antara Hime dengan Sato ini itu lebih ke seperti sahabat yang diam-diam memendam cinta satu sama lain ya bro. Terutama Sato yang sudah mencintai Hime ketika mereka pertama kali bertemu. Namun di sini Sato itu masih bingung bagaimana nih supaya dirinya bisa mengutarakan semua perasaan yang selama ini Sato rasakan kepada Hime. Sebenarnya sih ada kesempatan, tapi ketika Sato akan menyatakan perasaannya tersebut tepat di bawah kembang api yang meletup-letup seperti bola mercon Mas Amba, tiba-tiba saja Hime mengatakan, "Ore mo Hime no koto ga hikkosu koto ni natta no." Ya, di sini Hime mengatakan kepada Sato bahwa hari ini dirinya akan pindah ke suatu tempat yang sangat jauh sekali yang tidak akan pernah Sato bisa temui. Dan mungkin pertemuan mereka kali ini itu merupakan sebuah pertemuan terakhir antara dirinya dengan Sato. Anjing, mendengar kalimat perpisahan dari Hime tentu dong membuat Sato itu seketika galau brutal ya, Mang. Udahlah, ritual pakai tangan lagi ini mah. Di satu sisi Sato sangat galau karena dirinya tidak bisa menyatakan perasaan cintanya kepada Hime, tapi di sisi lain ya tidak mungkin juga gitu kan Sato melarang Hime untuk pergi dari sisinya. Hingga di tengah-tengah kegalauan Sato, tiba-tiba saja Sato melihat sebuah kilatan cahaya yang sama persis seperti kilatan cahaya 10 tahun lalu, di mana di momen itu Sato pertama kali bertemu dengan Hime. Sadar bahwa Hime akan pergi juga menggunakan cahaya tersebut, tentu dong tanpa banyak basa-basi Sato langsung tiwi untuk mencegah Hime pergi meninggalkannya seorang diri. Namun ya seperti kata pepatah, opai sudah menjadi bubur. Kepergian Hime sudah tidak bisa dicegah, plus Hime yang mengatakan kepada Sato bahwa alasan ia pergi itu adalah, "Watashi ne kekkon suru nda." Modar anjing, kena NTR ya cuy ya. Tapi ya untungnya nasib MC kita kali ini tidak seperti nasib MC pada anime Otome Dori yang cuman bisa melihat melalui DVD doang ya. Sato yang tidak terima cintanya kandas begitu saja memutuskan untuk ikut dengan Hime pergi ke isekai. Dan Nanimono? Hime! Sato. Iya, di sini Sato itu merasa bingung di mana ini serta apa maksudnya Putri Kristal, apa alasan Hime menikah, dan siapakah pria NPC berambut blonde tersebut. Tapi belum sempat Sato mencerna situasi apa yang terjadi, tiba-tiba saja
ya muncullah sesosok iblis. Nah, awalnya si kakek Sugiono inilah ya cuy yang ingin melawan iblis tersebut dengan kekuatan 1000 muaninya. Tapi 姫のじいさん、佐藤君どうしてここに。やはり光の指輪なくしては。 ya sayangnya udah gak bisa bangun lagi ya si Muanuk. Sadar satu-satunya cara mengalahkan sang iblis ini hanya dengan menggunakan cincin cahaya, kakek Sugiono pun menyarankan kepada Hime untuk menyerahkan cincin cahaya tersebut kepada si NPC berambut blonde. Atau di sini kita sebut saja, Aing sih pengennya manggilnya si Otong bro, tapi pasti kalian bosan juga gitu kan. Jadi Aing sebut si Asep Kenyot aja lah. Tapi nih, karena Hime ini juga sebenarnya lebih mencintai Sato daripada si Asep Kenyot, alih-alih Hime memberikan cincin cahayanya kepada si Asep Kenyot, justru Hime malah melakukan ya, Hime malah memberikan cincin cahaya itu kepada Sato, yang seketika membuat Sato itu bisa mengeluarkan sebuah cahaya pada pedangnya yang OP sih OP, dan Sato pun bisa mengalahkan sang iblis ini hanya dalam sekali kencorotan saja gitu kan. Tapi karena MC kita ini masih culun ya, Sato langsung tepar deh Kang. Nah, mungkin dari sini sebagian dari kalian masih bingung ya, kenapa Sato bisa mengeluarkan pedang cahaya dan apa alasan Hime melakukan pernikahan dengan si Asep Kenyot. So, secara simpelnya gini cu, Aing persingkat aja ya, karena Aing juga tahu di otak kalian cuma ada sabun, dan ya betul, loli. Jadi kalau Aing jelasin panjang-panjang pasti gak nyampe gitu kan. Jadi begini anak muda, di dunia isekai ini tengah terjadi peperangan antara ras manusia dengan ras iblis, di mana satu-satunya harapan manusia untuk memenangkan peperangan ini adalah hanya dengan cincin-cincin yang akan diberikan kepada satu pahlawan yang akan melawan ras iblis dengan kekuatan cincin-cincin tersebut. Dan Hime dipercayai sebagai salah satu pemegang cincin dan dipaksa menikah dengan si Asep Kenyot, yang tadinya si Asep Kenyot inilah ya bro yang akan dijadikan pahlawan untuk memerangi bangsa iblis. Sedangkan alasan Hime pergi ke dunia manusia itu adalah ya apalagi selain untuk kabur dari serangan ras iblis. Karena begini kocokers, jika cincin ini sampai jatuh ke tangan iblis, pupus sudah harapan umat manusia. Oh iya, sebenarnya selain cincin cahaya yang dimiliki oleh Hime, masih ada 4 cincin lainnya lagi loh. Seperti cincin angin, cincin api, cincin air, cincin bumi, dan cincin. Di mana masing-masing cincin tersebut dipegang oleh para putri dari masing-masing kerajaan yang nantinya akan dinikahkan dengan si Asep Kenyot. Tapi ya karena si Asep Kenyot baru saja terkena NTR, maka Sato secara otomatis yang harus mengemban misi tersebut dan menikah dengan keempat wanita lainnya lagi demi menyelamatkan dunia dari jajahan Raja Iblis. Auto ajeb-ajeb itu Muanuk wa. Alamak. Lalu bang, kekuatan dari cincin cahaya ini apa tuh bang? Karena si Sato ini masih culun ya bro. Jadi untuk sekarang Sato hanya bisa mengubah setiap senjata yang dipegangnya menjadi senjata yang dilapisi oleh cahaya aja sih. Berarti kalau megang Muanuk Sato otomatis bercahaya gitu bang? Jadi center dong ya. Enggak tuh cu. Senjata anjing. Make Muanuk, mau digampar gitu muka Raja Iblis pakai Muanuk Sato cu. Bang, anjing ada sepuh uy. Oh iya, karena kini Sato sudah resmi menjadi pemegang cincin cahaya, maka secara otomatis Sato sudah menikah ya bro dengan Hime. Mina, Yubiwa no sairai o matte otta. Yubiwa o Sato da! Awalnya si Sato itu merasa bahagia ya ketika dirinya diangkat menjadi raja dan menikah dengan wanita pujaannya. Tapi belum sempat Sato melakukan adegan paling sakral ketika kalian menikah. Apa itu abangku? Cukurukuk dong, tiba-tiba saja
Iya, tiba-tiba saja kerajaan Sato ini diserang oleh segerombolan Raja Iblis yang dipimpin langsung oleh sesosok kesatria Raja Neraka, atau kita sebut saja Raja Iblis lah. Nah, untuk para kroco-kroco iblis sih Sato dapat dengan mudahnya ya mengalahkan kroco tersebut. Tapi bejir pas Sato ngelawan kesatria Raja Iblis. Ibaratkan nih, kalian main Genshin Impact, karakter kalian masih level 1, tapi udah disuruh ngelawan bos level 70 gitu kan. Rungkat anjing. Ya untungnya sih masih ada Asep Kenyot gitu yang melindungi Sato dan memberikan kesempatan kepada Sato, Hime, dan Sugiono untuk pergi melarikan diri dari kerajaan tersebut. Nah, si kakek Sugiono yang merupakan seorang penyihir legendaris dengan julukan sang penguasa Muani yang sadar bahwa tidak mungkin Sato bisa mengalahkan kesatria Raja Iblis hanya menggunakan satu cincin saja. Di sini Sugiono pun menyarankan kepada Sato untuk mencari keempat cincin yang lainnya guna meningkatkan keoverpoweran dari MC kita ini. これ結婚指輪なんだろ？僕にはこれからさらに4人の姫と結婚し指輪を授かってもらうことになる。 Lah, terus sebagai kakek, bagaimana Bang reaksi Sugiono ketika mantunya harus poligami dengan keempat wanita lain? Ya tentu dong, sebagai sang petapa agung penguasa Muani, Sugiono sangat mendukung akan hal tersebut. Bahkan jika Sato memerlukan tutorial, Sugiono siap kok mengajari Sato sampai pro atau bahkan sampai mythic glory abangku. Sedangkan Sato sendiri awalnya itu masih bimbang ya bro, sebabkan bagi Sato, cinta Sato ini hanyalah untuk Hime seorang saja. Dan sebagai seorang pria Sigma yang saat menentang keras tentang kepoligamian, Sato enggan ya cuma melakukan hal tersebut awalnya. Tapi setelah Hime mencoba meyakinkan Sato dengan mengatakan, Sato-kun, sebelumnya aku mau minta maaf ya karena sudah melibatkanmu dalam situasi ini. Tapi jujur Sato-kun, sebenarnya aku itu sangat mencintaimu kok, dan aku sangat bahagia sekali kini kita sudah menikah. Tapi karena ini demi keberlangsungan dunia, gak apa-apa kok aku dipoligami, karena aku percaya padamu Sato-kun. Mereka mungkin bisa memiliki muanukmu, tapi hatimu tetap untuk aku kan Sato-kun. Dan Sato pun dengan sigmanya menjawab, Terus Bang, malam pertamanya bagaimana Bang? Gak ada pertanyaan lain kah kamu muridku? Ya sayangnya tidak terjadi apa-apa ya bro. Meskipun mereka berdua sudah halal, tapi Sato tidak ingin melakukan cukurukuk dalam keadaan dunia yang tengah terancam seperti ini. Jadi event utamanya di skip dulu deh. Dan tentu sebagai Panglima Muani, Sugiono sangat amat merasa kecewa berat yo. なんじゃ、あれから何もせんかったのか？あんなに盛り上がっておったのに。つまらんの！ Namun ya di luar itu semua, kali ini Sato akan pergi ke kerajaan elf untuk menikahi sang pemegang cincin angin. エルフはとても美しい種族となればがぜんやる気が出るな佐藤君。 Singkatnya, setelah party Sato ini menempuh perjalanan yang cukup membahayakan nyawa seperti Sato yang hampir saja termakan oleh beruang. なんだ、クマね。つまりただの野生動物か。だったら危険。 Iya, kalau ini mah emang agak tolol aja ya cusi Sato. Pada akhirnya Sato pun berhasil tibalah ya bro di kerajaan elf. Tapi ketika baru saja Sato bertemu dengan sang tuan putri dari kerajaan elf sekaligus pemegang cincin angin, ya, sang tuan putri elf yang mengetahui bahwa Sato dan Hime ini sudah pernah bersilaturahmi bibir, membuat putri elf ini auto merasa jijik brutal ya Kang kepada Sato. Dan oh ya, perkenalkan, nama dari tuan putri elf ini itu adalah Nefritis. Dan tak hanya itu saja, sang kakak dari Nefritis yang diketahui bernama Jet, ketika dirinya melihat Sato sang pahlawan cincin yang sudah tiba di kerajaannya tanpa alasan yang jelas, Sato langsung dijebloskan masuk ke dalam penjara oleh Jet. Ya, bisa dibilang alasan Jet menjebloskan Sato ke dalam penjara itu adalah karena Jet yang begitu sangat menyayangi Nefritis ya, dan merasa tidak rela gitu jika adiknya harus menikah dengan sesosok pria culun seperti Sato. 臆病っていうか精神的におっさん。自分の感覚を押し付けるな人間が。
いいか、ネフリティスは天使なんだ。Bingung lah cuy ini Sato. Mana katanya Sato akan dipenjara selama 80 tahun lagi. Tapi di tengah-tengah kebingungan Sato, tiba-tiba saja 指輪を。誰だおぼあまり大きな声を出すな。 muncullah kangsel sosok Mif F mulut bulut dan ireng yang katanya sih akan membebaskan Sato asalkan Sato mau menjawab pertanyaan darinya. Di mana pertanyaan dari sang Mif F bulut bulut dan ireng ini adalah apa yang akan Sato lakukan ketika dirinya menjadi Raja Cincin? Apakah demi perdamaian ataukah demi mencukurukuk para wanita? Ya kalau jawaban jujurnya sih pasti nomor 2 ya para penonton. Tapi karena di sini Sato itu benar-benar cinta banget kepada Hime, maka dengan lantangnya Sato mengatakan bahwa alasan ia ingin menjadi Raja Cincin itu adalah karena itu semua demi Hime. Wah, mendengar jawaban Sato yang menurut sang Milf Elf bulut-bulut dan ireng ini menarik, maka sang Milf Elf bulut-bulut dan ireng ini pun memilih untuk membebaskan Sato dan menemukannya dengan Nefritis. Walaupun ujung-ujungnya si Nefritis ini pingsan sih. 俺です指輪佐藤です Tapi dengan begini, menurut sang Milf F bulut-bulut dan ireng, Sato bisa memiliki kesempatan untuk menikahi Nefritis dengan menciumnya ketika Nefritis pingsan. Makin bingung lagi dong cuy ini si Sato. Di satu sisi, ia tidak mau mengkhianati Hime, tapi di sisi lain, kesempatan tidak akan datang 2 kali ya boy. Namun ketika Nefritis membuka matanya, sedangkan di sisi Jet yang mengetahui kini keberadaan sang adik sudah diculik oleh Mamang Sato, tentu dong Jet tidak akan tinggal diam begitu saja. Dan kali ini ia benar-benar ingin mengirim Sato ke isekai yang lainnya. Balik ke Sato dan Nefritis. Bang, kenapa enggak Pak? Ya, Aing tahu pertanyaanmu dan sebaiknya tidak usah dibahas ya. Nah, awalnya si Nefritis itu sangat takut sekali ya dengan Sato karena Nefritis mengira orang-orang yang berasal dari luar kerajaannya itu sangatlah berbahaya. Tapi sebagai manusia yang datang dari isekai, Sato menjelaskan kepada Nefritis bahwa jika Nefritis ini benar-benar mau menjadi istri keduanya, Sato berjanji akan membawa Nefritis pergi ke dunia asalnya. Di mana di dunia itu tidak ada peperangan, tidak ada ras iblis, dan hanyalah dunia yang damai tanpa kekuatan sihir sedikit pun. Wah, mendengar kata-kata damai seketika membuat Nefritis itu begitu tertarik ya dengan dunia yang disebutkan oleh Sato. Dan di sini pada akhirnya hati Nefritis pun luluh serta setuju deh untuk menjadi istri Sato yang kedua, asalkan Sato mau membawanya ke dunia asal Sato. Aing saran-saran aing ini mah ya jujur, mending tetap di isekai. Sumpah Nefritis di sini mah banyak korup. Tapi apakah menurut kalian masalah sudah selesai sampai sini? Belum dong atul. Sebab ketika Nefritis baru saja menetapkan hatinya kepada Sato, tiba-tiba saja sang kakak muncul dan memaksa Nefritis untuk kembali ke sisinya. Ya meskipun awalnya Nefritis menolak, tapi karena menurut sang kakak ini semua demi kebaikan bangsa elf, maka mau tidak mau Nefritis pun harus mengubur keinginannya itu untuk pergi ke bumi bersama dengan Sato. こっちへ来なさい。 ネフリティス Sugiono yang menyadari akan kemustahilan untuk mendapatkan cincin angin saat ini, awalnya Sugiono itu meminta kepada Sato untuk mundur terlebih dahulu. Dan ya kembali lagi ke sinilah setelah Sato bisa mendapatkan beberapa cincin yang lain. Tapi baru saja Sato akan pergi meninggalkan kerajaan elf, tiba-tiba saja ya lagi-lagi muncul sang kesatria Raja Iblis yang kini tengah mencari keberadaan dari Sato. Pada mulanya kerajaan elf ini benar-benar dibuat porak-poranda gitu kan ketika sang kesatria Raja Iblis ini menyerang kerajaan mereka.
Nah, sebenarnya bisa aja si Sato mengalahkan sang kesatria Raja Iblis, tapi dengan satu syarat. Sato harus menguasai cincin angin terlebih dahulu dan mendapatkan restu dari sang kakak. Meskipun Jet ini sempat menolak keras akan pernikahan tersebut, tapi setelah Hime mencoba meyakinkan Jet bahwa Sato merupakan pria baik-baik kok dan pasti akan melindungi adiknya tersebut, pada akhirnya Jet pun luluh dan membiarkan adiknya itu untuk pergi bersama dengan Sato. Yang oleh sebab itu, Sato-sama. iya, harem Sato tambah 1. Kekuatan Sato makin OP dan pada akhirnya Sato berhasil mengalahkan sang kesatria Raja Iblis. Ya, tinggal ditunggu weh ini Maya kapan cukur-rukuknya, Mang. Bawa deh ya, Bang. Emang mau diliatin abangku? Enggak. 意のままになる。 And ya, pada intinya setelah Sato berhasil menaklukkan harem keduanya yaitu seorang elf, maka kini tujuan Sato selanjutnya itu adalah untuk mencari harem ketiga sang pemegang cincin api bernama Granar. Nah, jadi Granar ini merupakan seorang tuan putri yang tinggal pada sebuah kota bergerak, lebih tepatnya kota bagi para ras manusia setengah kucing. Sebenarnya sih untuk mendapatkan hati dari ini nih juga cuan aing sih hitam-hitam menggigit. Maksud aing itu Granar tidak sesulit seperti mendapatkan hati Nephthys kok. Sato hanya perlu memenangkan bayuannya saja melawan Granar. Ya, sebagai penanda bahwa Sato itu lebih perkasa dan jantan sebagai pria yang akan menjadi pejantan dari Granar. Tapi ya itu karena MC kita ini rada-rada cilepeng ya. Meskipun Sato sudah memegang 2 cincin di tangannya, tetap saja Sato masih tidak bisa memenangkan duelnya melawan Granar. Tapi Sato tidak menyerah begitu saja. Dengan adanya motivasi dari sang istri pertama yang mencoba menenangkan Sato dengan melakukan ちょっと横になって。すげえいい眺め。 iya ya, pemandangannya indah juga. Maka dari itu, lalu ada istri kedua yang mencoba menyemangati Sato dan berjanji akan selalu mensupport sang suami apapun yang terjadi. 思ったより調子いいな。うわっと、ネフリッツいつからここに？ずっとここにいましたよ。ずっと？ Bentar, apakah Nephthys semalaman diam di bawah sana? Dan saran dari sang petapa agung Sugiono yang menyarankan Sato untuk memusatkan kekuatannya pada Muani. Bawa deh ya, Bang. Serta latihan beradu pedangan dengan si Asep Kenyot. 先ばかりに気を取られていると。ほら。かすりもしない。全然ダメだ。 Dan ya, setelah persiapan yang matang, mental yang aman, pada akhirnya Sato pun kembali mencoba untuk menentang sang Granat berduel. Tapi belum sempat duel tersebut dilakukan, 今度はそうはいかんぞ。 指輪をかけ。 iya, lagi-lagi kita diperlihatkan akan kemunculan pasukan iblis yang mencoba untuk menyerang Sato ya para penonton. Dan sekali lagi karena Sato ini cilepeng, di sini Sato cuma bisa pelongo doang cucu. Tak ingin dipandang lemah oleh Granar sang calon istri ketiga, Sato pun pada akhirnya mencoba saran dari Sugiono untuk memusatkan muaninya pada cincinnya itu. Yang oleh sebab itu, ya, dengan tekad yang kuat serta muani yang deras, pada akhirnya Sato berhasil menunjukkan tekadnya yang kuat untuk mengalahkan pasukan Raja Iblis di hadapan Granar. Wow, Granar yang melihat akan tekad Sato yang pantang menyerah, meskipun harus diakui ya kekuatan Sato ini masih jauh di bawah Granar, tapi di sini Granar mulai mengakui Sato sebagai suaminya. 見事だ指輪を
Dan ya nambah lagi deh cuy, ini harem Sato MC culun super hoki kita. Mana istri yang ketiganya ini hitam-hitam menggigit lagi. Dan tentunya さあ今すぐ子作りをしよう。 welah dalah langsung di-invite buat keturunan abangku. Baba Boy. Namun ya itu cu, meskipun MC kita ini memiliki banyak kesempatan, ada aja bajir yang ganggu sehingga harus membuat si Muanok ini kembali lagi ke dalam segel. Dan iya, setelah MC Wontoru kita ini berhasil menaklukkan sang istri ketiga, kini Sato pun melanjutkan perjalanannya ke negeri air sekaligus untuk mencari sang istri keempat pemegang cincin air. Tapi baru aja cu Sato tiba di negeri tersebut, tiba-tiba saja それとこれも。 iya, gak perlu gelut, gak perlu minta restu, Sato sudah auto mendapatkan sang istri keempatnya, Kang, yang diketahui bernama Safir. Meskipun tepo sile. Sebenarnya sih ada beberapa konflik yang terjadi ya ketika Sato berada di negeri air. Contohnya seperti si Asep Kenyot yang merasa iri kepada Sato karena ternyata menjadi Raja Cincin itu sangat menyenangkan dan mengasyikkan. Ya meskipun ujung-ujungnya si Asep Kenyot dapat dibuat sadar juga sih oleh Sato dengan mengatakan kalimat yang cukup simpel, yaitu otong lauk kuat ke bos. Sadar akan ses Muanok yang tidak mumpuni serta cadangan Muani yang tidak semelimpah Sato, hal tersebut membuat Asep Kenyot sadar bahwa hanya Sato lah satu-satunya pria yang pantas untuk menjadi Raja Cincin. Dan ya pada akhirnya mereka berdua berbaikan deh. Lain kali jangan kayak begitu ya Sep. Aman to. Alur cerita macam apa ini, Sat? Baba Boy. Serta hal-hal yang membuat jomblo seperti kalian kejang-kejang seperti ini. 私からも一つ力添えをしてやろう。は？グラナード。Ya pada intinya lah ya, kini hanya tinggal satu istri lagi ya agar Sato itu bisa menyempurnakan kekuatannya sebagai Raja Cincin, dimana istri yang kelima itu sang pemilik cincin bumi bernama Ember. Tapi ini ya setelah Sato dan partinya tiba di negeri bumi atau negeri tanah lah ya kita sebutnya, kita diperlihatkan negeri ini sudah hancur lebur dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Serta alih-alih Sato mendapatkan petunjuk akan letak keberadaan sang pemilik cincin bumi, Sato dan partinya justru dikejutkan dengan kebangkitan sang Raja Iblis yang langsung mengirimkan ratusan atau bahkan ribuan pasukan monster untuk menyerbu mereka semua. Sadar bahwa jika diteruskan Sato dan para haram akan meninggoy di sini, maka dengan terpaksa sang kakek Sugiono serta Asep Kenyot mengorbankan diri mereka untuk mentransfer Sato serta para haramnya pergi ke bumi. Ya meskipun berat, tapi daripada nasib umat manusia harus berhenti di sini, mereka berdua rela kok mengorbankan diri mereka. Dan pesan terakhir sang kakek Sugiono kepada Sato itu adalah, Himeno, tanonda zo. W for kakek Sugiono sang petapa Muanichi. Meskipun kadang CBL, tapi kakek Sugiono itu begitu peduli sekali ya bro kepada cucunya. Namun ya di luar itu semua, setibanya mereka di bumi, di sini Sato dan para haramnya tersebut pun langsung bergegas mencari informasi agar mereka semua bisa kembali secepatnya ke Isekai. Seperti Nefritis yang mencari informasi di perpustakaan, Granat yang ya nggak tahu lah lagi ngapain. Lalu ada Sapir yang tengah memikirkan bagaimana cara mereka bisa kembali, serta Sato dan Hime yang selalu bolak-balik menuju hutan untuk mencari petunjuk. Tapi ketika Sato ini benar-benar merasa putus asa karena tidak menemukan satu pun petunjuk, tiba-tiba saja muncullah. Nani? 心の中から
Iya, tiba-tiba saja muncullah sang pemegang cincin kelima, yaitu Ember. Lebih tepatnya replika dari Ember sih, karena sebenarnya kan Ember yang asli itu sudah meninggal dari lama ya cu. Dan sama seperti Hime, demi mengamankan cincin bumi dari pemburuan Raja Iblis, para penduduk negeri tanah pun membuat replika dari sang Tuan Putri, di mana sang replika ini langsung dikirimkan ke bumi demi melindungi cincin tersebut. Wah, Sato yang menyadari bahwa dirinya tidak memiliki waktu lebih lama lagi, tentu dong tanpa banyak basa-basi, Sato pun langsung menikahi replika Ember agar mereka semua itu ya bisa kembali lagi lah ke isekai. Tapi apakah menurut kalian dengan berkumpulnya 5 cincin Sato akan bisa mengalahkan Raja Iblis begitu saja? Hehehe. Sayangnya tidak dong cu. Sebab meskipun Sato berhasil membuat sang Raja Iblis benar-benar terpojokan dan tak berdaya di hadapannya, tapi hanya sampai situ saja bro. Untuk bisa mengalahkan sang Raja Iblis, untuk sekarang masih belum bisa ya. Dan justru Sato lagi tuh kan yang hampir pergi ke isekai kalau tidak diselamatkan oleh sang kakek Sugiono yang ternyata masih hidup mang. Nah, sang kakek Sugiono berasumsi alasan kenapa Sato ini masih belum bisa mengalahkan sang Raja Iblis itu adalah karena Sato belum pernah sama sekali mencukurukuk atau lebih ke mempererat hubungannya lah ya dengan kelima istrinya. Secara kan kekuatan cincin ini bisa semakin overpower dikala Sato memiliki hubungan yang sangat erat banget dengan istrinya. Ya secelup dua celup mah gak masalah gak sih? Yang oleh sebab itu 指輪を存分に英気を養えばいい。さあ好きな女から選べ。もちろんみんな一度にでも構わんぞ。 Yap, demi memaksimalkan kekuatan dari cincin milik Sato, Sato dipaksa untuk mencukurukuk 5 istrinya sekaligus muang. Baba Boy. Bener kan kata Aing juga di awal apa cu? Auto ajeb-ajeb ini muanuk. Sekaligus pengajeb-ajeban Muanuk MC ini pun juga menutup alur cerita dari anime yang berjudul Dikira OP, ternyata pengendali Money season yang pertama mang. Ending yang sungguh mengajeb-ajebkan. Mengalahkan Raja Iblis bisa nanti, ajeb-ajeb 5 istri kapan lagi gitu kan boy, kelas gini anjing ini anime.